So, guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat lebaran nanti. Video ini bakal dibagi dalam 3 segmen ya, 1-2 jutaan dan 3-4 jutaan yang udah kita bahas kemarin, terus 5-6 jutaan yang bakal kita bahas di video kali ini. Oke, langsung aja kita mau bahas smartphone yang harganya ini 5-6 jutaan. Pertama ini ada Poco F4. Buat harga termurah yang aku temuin, ini ada di Rp5.240.000 buat yang varian 8/256 GB. Tapi ada juga nih yang lebih murah dengan harga 4,9 juta buat varian 6/128 GB. Untuk chipset Poco F4 ini itu pakai Snapdragon 870, chipset Snapdragon seri 8 yang masih kencang buat performanya. Baterainya ini ada di 4500 mAh yang standar aja ya, tapi speed ngecasnya udah tergolong kencang di 67 watt. Buat layar Poco F4 ini tuh pakai panel AMOLED 6,67 inci, resolusinya Full HD+ dan punya refresh rate 120 Hz yang buat dipakai ini udah nikmat banget. Oh ya, meski layarnya ini udah pakai panel AMOLED, tapi posisi fingerprintnya ini masih ada di samping ya, belum di dalam layar. Ini demi hemat budget biar HP-nya berasa murah. Kalau buat kamera ini ada 3 di bagian belakang. Ada kamera utama 64 MP OIS, kamera ultrawide 8 MP, makro 2 MP, dan yang di depan ini resolusinya 20 MP. Buat hasil fotonya ini not bad lah. Emang buat di kelasnya ini bukan yang terbaik buat HP 5 jutaan, tapi ini udah lumayan oke buat HP sekelasnya. Lanjut yang kedua, ini ada Samsung Galaxy A54. Meski harga rilisnya ini 5.999, tapi banyak juga nih yang jual di angka 5,4 jutaan. Dan aku nemu dengan harga termurah ada di Rp5.450.000 buat varian 8/128 GB. Buat chipset sendiri dia tuh pakainya Exynos 1380 yang punya fabrikasi 5 nanometer. Chipset ini sendiri sebenarnya beda sedikit ya sama Snapdragon 778G. Tapi entah kenapa karena hubungan sama developer game itu nggak deket, jadinya settingan game di smartphone ini tuh agak kurang memuaskan. Kalau buat baterai sendiri ini kapasitasnya udah termasuk gede di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 25 watt. Sementara itu kalau buat layar, panel yang dipakai ini Super AMOLED 6,4 inci, resolusinya Full HD+ dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Layarnya ini udah cakep banget lah ya. Layar Samsung ini emang nggak pernah ngecewain. Meski sayang bezelnya ini nggak sama rata karena di bagian bawah ini sedikit lebih tebal. Tapi HP ini ya punya IP rating IP67 yang artinya dia tahan sama air. Terus kalau buat kamera ini juga mantep. Setup kamera belakangnya ini ada 3. Ada kamera utama 50 MP OIS yang pakai sensor IMX766, kamera ultrawide 12 MP dan kamera makro 5 MP. Sementara itu buat kamera yang di bagian depan ini resolusinya 32 MP. Buat hasilnya asli, ini keren-keren. ISP Exynos 1380 Plus dibantu sensor IMX766 bikin hasil jepretannya ini bagus dan enak dilihat sama mata. Gimana? Seru kan rekomendasi kali ini? Itu baru 2 aja yang keluar dan masih ada 5 sisanya. Di rekomendasi kali ini itu bisa seru karena emang harga segini bagus-bagus semua smartphone pilihannya. Kayak providers yang satu ini nih, pengalaman pakainya dia bisa seru karena fitur yang dikasih itu bermanfaat dan bagus-bagus semua. Pertama ada fitur data rollover 1000 GB dari Live On. Masa aktif udah mau habis, tetap tenang, soalnya sisa kuota itu bakal dioper dan bisa kita pakai ke bulan berikutnya. Yang kedua, Live On ini ngasih kita emergency kuota 3 GB yang otomatis aktif ketika pakai data kita habis. Jadi nggak akan kaget pas kuota habis karena kita masih bisa internetan. Yang ketiga, Live On ini ngasih experience 100% digital mulai dari pembelian perdana, isi kuota, sampai CS-nya ini juga serba online. Simple banget buat dipakainya. Oh ya, meskipun CS-nya ini lewat online aja, tapi dia tuh orang beneran ya, bukan bot. Mantep kan? Nah, kalau kalian mau nyobain pakai Live On, kalian bisa pakai kode referral dari kuliah sore biar dapetin potongan harga spesial. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, pilih paketnya, dan masukin kode Kulsor ini. Oke, kita lanjut ke rekomendasi yang ketiga. Yang ketiga ini ada Vivo V27. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp5.485.000. Buat chipset ini udah kencang dengan pakai MediaTek Dimensity 7200 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Buat RAM 8 GB, internal 256 GB, baterai 4600 mAh dengan speed ngecas yang kencang di 66 watt. Untuk layar ini juga cakep parah, modelnya ini curve dengan panel yang dipakai ini AMOLED 6,78 inci. Resolusinya Full HD+ dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Kekurangan HP ini paling cuma ada di speakernya aja yang masih mono ya. Sementara sisanya ini udah cakep banget buat HP harga 5
jutaan. Kalau buat kamera ini juga cakep. Setupnya triple kamera di mana ada kamera utama 50 megapiksel OIS yang udah pakai sensor Sony IMX766, kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel. Sementara itu buat kamera depan ini resolusinya 50 megapiksel. Buat hasilnya sebenarnya ini bagus ya. IMX766-nya itu bikin hasil jepretannya ini mendekati flagship. Cuma mungkin ISP MediaTek ini nggak sebagus Exynos di Samsung Galaxy A54 tadi. Yang untuk kualitas foto aku rasa masih ada sedikit di bawah Samsung A54. Meski harus diakui juga hasil foto V27 ini nggak kalah cakep. Lanjut buat yang keempat, ini ada Oppo Reno 80 5G. HP ini sebenarnya adalah yang termurah dari semua list yang aku masukin ya. Cuma aku taruh di nomor 4 supaya di awal video kalian nggak langsung ngejudge. Harga rilisnya ini ada di 5.999, tapi aku nemu dengan harga termurah itu ada di Rp5.179.000, dimana udah beda banget nih sama harga launchingnya. Yang bikin HP ini nggak menarik tentu aja ada di chipsetnya. Kalau soal mesin, Oppo tuh nggak terlalu peduli sih. Di harga segini kalian tuh masih dapat Snapdragon 695 yang mana ini banyak kita pakai di HP 3-4 jutaan. Secara performa emang nggak buruk, tapi emang buat yang pakai HP buat ngegame mending langsung skip aja HP ini, karena HP 5 jutaan kalian bisa dapat yang lebih kenceng kayak di list-list sebelumnya. Buat baterai ini kapasitasnya 4800 mAh yang speed ngecasnya ini ada di 67 watt yang udah tergolong ngebut. Buat layar, panel yang dipakai AMOLED 6,7 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Layarnya juga udah punya desain yang melengkung yang bikin layar ini enak buat dilihat dan dipakai. Buat kamera ini ada 3 ya di bagian belakang. Ada kamera utama 108 megapiksel, kamera mikroskop 2 megapiksel dan depth 2 megapiksel. Yap, setup kameranya ini nggak pakai ultrawide. Oppo memilih pakai mikroskop yang sebenarnya unik, cuma jarang aja buat kita pakai. Next yang kelima, ini ada Infinix Zero Ultra. Harga termurah yang aku temuin ini ada di 5.999 atau anggap aja 6 juta. Ini HP speknya tuh cukup gila ya. Chipsetnya pakai Dimensity 920 ya, standar lah. Storage-nya ini ada di 8 GB dan internal yang ada di 256 GB. Baterainya ini 4500 mAh tapi speed ngecasnya ini edan 180 watt. Ngecas full ini cuma butuh waktu 12 menit aja. Untuk performa secara keseluruhan ini not bad. Buat main game masih enak, baterainya nggak terlalu kecil, tapi yang jadi nilai jual utama ya speed ngecasnya tadi. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED 6,8 inci, resolusinya Full HD Plus dan refresh rate ada di 120 Hz. Dan yang keren, layarnya ini udah melengkung dan dia tuh jadi pionir HP-HP 6 jutaan dengan layar lengkung pertama di Indonesia. Kalau buat kamera ini pakai setup 3 kamera di bagian belakang, di mana ada kamera utama 200 megapiksel OIS, kamera ultrawide 13 megapiksel yang udah ada autofocus dan 2 megapiksel depth sensor. Sementara yang di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasil fotonya terbilang cukup oke, cuma emang buat HP 6 jutaan banyak yang lebih bagus dari ini. Ya hasilnya nggak malu-maluin lah, tapi kalau ada HP 6 jutaan lain, aku yakin HP lain itu punya hasil kamera yang jauh lebih bagus daripada Infinix Zero Ultra ini. Lanjut buat yang keenam, ini ada Realme GT Neo 3. HP ini umurnya udah setahun ya, tapi wajib diperhitungkan juga nih. Harga termurah yang berhasil aku temuin ini ada di Rp6.378.000. Buat chipsetnya sendiri dia tuh pakai Dimensity 8100, RAM-nya 8GB, internal 256GB, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 80 watt. Sebenarnya ada yang 150 watt, cuma harganya itu ada di 7 jutaan. Jadi aku rasa yang 80 watt aja ini juga masih oke kok, karena itu udah kencang. Buat isi baterai sampai full ini tuh butuh waktu sekitar 30 menit aja. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED 6,7 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz yang kualitas layarnya ini udah cakep. Fingerprint udah ada di dalam layar yang ngasih kesan mewah di HP ini. Kalau buat kamera ini setupnya triple kamera. Ada kamera utama 50 megapiksel OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara yang di depan ini resolusinya 16 megapiksel. Buat hasilnya ini Realme banget lah. Warnanya berasa gonjreng, hasilnya cakep. Yang harus diakui itu punya hasil jadi yang langsung enak dinikmatin sama mata, dan aku rasa kebanyakan orang juga suka nih sama processing gambarnya Realme. Next yang terakhir dan selalu jadi pilihanku, nggak lain dan nggak bukan, yap, Xiaomi 12T.
Serius deh, kalau kalian punya duit 6 jutaan, ini pilihan yang bener-bener paling worth it. Ibarat kalau kalian nggak masalah sama merek Xiaomi, mending lupain Realme GT Neo 3 tadi dan ambil ini aja. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp6.169.000. Chipsetnya kencang, pakai Dimensity 8100 Ultra, RAM-nya 8GB, internal 256, baterai 4600 mAh dengan speed ngecas yang ada di 66 watt. Buat layar juga udah cakep, dimana panel yang dipakai ini AMOLED 6,67 inci, resolusinya 1,5K dengan refresh rate yang ada di 120Hz. Buat fitur-fiturnya ini juga udah tergolong lengkap ya. Semua kebutuhan udah bisa dan nyaman dilakuin di sini. Paling kurangnya nggak ada IP rating aja yang aku rasa ini nggak bakal orang peduliin juga. Kalau buat kamera ini juga udah oke banget nih buat harga segini. Setupnya triple kamera, di mana ada kamera utama 108 megapiksel OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara itu buat yang di depan ini resolusinya 20 megapiksel. Hasilnya aku akuin ini cakep ya, warnanya nggak selebay Realme tadi alias lebih natural, jadi masih bisa diedit-edit lagi. Detail cakep, dynamic range juga cakep, dan intinya ini punya kamera yang oke lah buat harga 6 jutaan. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi buat rentang harga 5-6 jutaan. Semoga rekomendasi-rekomendasi yang udah aku kasih bisa jadi buat kalian beli ya, karena udah aku pilihan yang terbaik, tinggal kalian tentuin aja sesuai kebutuhan kalian. Semua link pembelian bakal aku taruh di deskripsi video, jadi bisa klik aja buat dapetin harga termurahnya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini, jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.